Kitabul Azan ya bab ke-54. Babu imamatil abdi wal maula. Bab imam salat, seorang imam salatnya seorang hamba sahaya atau mantan hamba sahaya. Itu ya judulnya babu imamatil abdi wal maula. Ya, jadi berjamaah salatnya itu berjamaah imamnya itu seorang hamba sahaya atau mantan hamba sahaya. Lah ada ini yang kemarin nih ya, ada ya diulas lah, ada yang diulas juga ada yang perlu ditekankan ya, sangat penting nih bab yang kemarin karena ini menyangkut dengan dosa. Artinya ya di sini yang bab kemarin ya bab ke-53 babu ismiman rofa'a ra'sahu qoblal imam. Imam Bukhari memberikan atau membuat judul yang seperti ini ya, bab berdosa orang yang bangkit lebih dulu daripada imam. Bangkit lebih dulu daripada imamnya, bangkitnya mendahului imam gitu, bangkit mendahului imam. Kalau hadisnya bangkit dari sujud, artinya ini mendahului imam secara umum nih ya, bab mendahului imam. Hadisnya ancaman kemarin itu ya, tidakkah kalian takut kalau melakukan gerakan sholat mendahului imam? Kita generalisir saja ya, secara umum ya sama masalahnya, bukan hanya bangkit dari sujud. Tidakkah kalian takut kalau melakukan gerakan sholat mendahului imam, kepala kalian akan diganti dengan kepala keledai? Ancaman berat. Ini nih ada satu dua hal saja nih ya yang perlu diulas dan ditekankan. Zahirul hadisi, nah ini istinbatul ahkam namanya, istinbatul ahkam, kesimpulan hukum. Karena dari judulnya babu ismi, bab berdosa. Dosa itu dari hal apa gitu, seseorang berdosa itu karena apa? Karena Imam Bukhari membuat judulnya demikian ya, bab berdosa. Kalau dosa itu punya seseorang berdosa itu karena apa? Pasti karena melanggar, melakukan yang haram. Kalau untuk yang wajib justru meninggalkan, berarti kan dosa itu meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Hanya dua gitu penyebab dosa itu, meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram. Karena kalau sunat tidak ada dosanya, yang ada pahalanya. Makruh juga tidak ada dosanya, yang ada pahalanya. Nah ini Imam Bukhari di sininya di bab ke-53 memunculkan judul demikian, bab berdosa. Ini dari sesuatu yang ditinggalkan atau yang dilakukan? Di sini kan melakukannya, melakukan. Yang dilakukannya adalah mendahului imam, itu yang dilakukannya. Kalau meninggalkan berarti sesuatu yang wajib tidak dilakukan. Kalau di sini kan masalahnya melakukan, yaitu melakukan gerakan mendahului imam. Imam Bukhari menyebutnya itu dosa. Artinya istinbatul ahkam namanya ya, kesimpulan yang bersifat hukum. Hukum itu yang tadi wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Nah ini hukum, jadi kesimpulan yang bersifat hukum. Nah Ibnu Hajar al-Asqalani yang menerangkan maksud Imam Bukhari dengan judul seperti itu adalah wa zahirul hadisi yaqtadi tahrima, haram ya, tahrim marrofi qoblal imam. Mengapa Imam Bukhari menyimpulkan demikian? Babul ismi, mengapa Imam Bukhari menyimpulkan bahwa berdosa demikian?
Artinya nah istinbatul ahkamnya dosa. Zohir hadisnya memastikan yak tadi tahrim marof'i yang memastikan nih haramnya mendahului imam, tahrim marof'i qoblal imam, ya haramnya mengangkat kepala atau bangkit mendahului imam. Nah, mengapa disimpulkan haram? Likaunihi tu'adu bil mashi, karena di dalam redaksi hadisnya ada ancaman kepalanya diganti dengan kepala keledai. Dari ancaman itu menunjukkan ini haram dilakukan. Ya, ancaman itu yang mengarah atau dari ancaman itulah gitunya. Sehingga kesimpulan hukumnya haram mendahului imam. Li kaunihi, nah karena pekerjaan tersebut tu'adu alaihi bil mashi. Di hadis ini diancam kepalanya dengan kepala keledai. Wa huwa asyaddul uqubat, dan itu adalah azab yang berat. Amat berat, bahkan asyaddu mah paling mungkinnya kalau mengikuti makna asyadu itu isim tafdil kalau dalam bahasa Arabnya itu yang menunjukkan paling. Ini ancaman paling berat, ini ancaman sangat berat. Kemarin juga saya sampaikan ya, benar nggak gitulah, coba ini dicernanya dicerna lah. Boleh nggak? Benar nggak kalau kemudian mengatakan begini, oh kenyataannya mana yang kepalanya diganti dengan kepala keledai, padahal kenyataannya yang melakukan ini banyak gitu ya. Mana pernah ada nggak kejadian satu saja anggaplah di seluruh dunia gitu, ada nggak manusia yang kepalanya oleh Allah diganti oleh kepala keledai karena melakukan ini? Padahal realitanya kenyataannya makmum itu banyak yang melakukan ini. Nah, artinya kan dia jangan berpikir demikian kalau begitu. Kalau berpikir demikian, mana tunjukkan buktinya ada orang yang diganti kepalanya dengan keledai, kan nggak ada. Jadi ancaman di sini diabaikan, bebas, mana kenyataannya nggak ada. Orang yang suka melakukan juga nggak ada yang diganti dengan kepala keledai. Pasti akan seperti itu kesimpulan akhirnya. Mana buktinya? Ada orang yang kepalanya diganti dengan kepala keledai meskipun melakukan ancaman ini. Pasti akan menyimpulkan kalau begitu maka mendahului imam itu tidak apa-apa. Mana gak ada buktinya yang diganti dengan kepala keledai. Nanti kesimpulannya akan seperti itu. Boleh, bebas, tidak apa-apa, nggak ada buktinya. Kan akan jadi seperti itu. Jadi makna ancaman Nabi di sini apa kalau begitu? Nah, yang benar gitu ya, memahami hadis ini adalah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini. Itu yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari dengan judul bab berdosa orang yang mendahului imam. Dosa itu dari sesuatu yang haram. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengurainya, menjelaskan, menafsirkan lah maksud Imam Bukhari. Ini dari zohir hadisnya saja gitu. Zohir hadisnya ini memastikan bahwa haram hukumnya mendahului imam. Dari mana disimpulkan demikian? Li kaunihi tu'adu bil mashi wa huwa asyaddul uqubat. Dari ancamannya itu disimpulkan demikian. Jadi karena apa yang disebutkan di hadis ini ya, tu'adu alaihi bil mashi, diancam oleh Allah dengan ancaman gitu, ada ancaman lahnya diganti dengan kepala keledai. Wa huwa asyadul uqubat, ini ancaman berat. Coba kalau kenyataan bagaimana? Kalau kenyataan terjadi bagaimana? Berat kan bagi orang itu, kepalanya jadi kepala keledai. Small beuki karena sanggup ge aturan. Menili jukut, menili hut badag tah.
Satu lagi kan kemarin juga ini ulasannya, saya perlu nih menekankan hal ini ya. Satu lagi yang sama, di mana ada sesuatu yang jangan dilakukan. Apabila dilakukan oleh Allah diancam apa gitu kan, ini benang merahnya. Satu lagi adalah mengarahkan kepala pandangan ke atas ketika sholat. Ancamannya, Allah tidak akan mengembalikan penglihatan kamu. Ini juga sama, coba lakukan, hilang nggak penglihatan? Nggak ada satupun kan orang tunanetra, tanyalah tunanetranya kenapa buta seketika, karena saya suka mengarahkan pandangan ke atas. Nggak akan ada kan, bukan artinya akan, harus, akan gitulah, akan atau harus terjadi. Ancaman ini menunjukkan hukum, di mana hukumnya itu Imam Bukhari sudah menyebutkan berdosa. Imam Bukhari mabagerkan hantu haram teu kitu, Imam Bukhari dosa ieu kitu teh. Ya Ibnu Hajar Al-Asqalani kan benar kan, kalau dosa dari apa? Dosa itu kalau dari yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan, wajib namanya. Kalau yang harusnya ditinggalkan malah dikerjakan, haram namanya. Itu bahasa usul fikihnya, itu bahasa hukumnya. Nah satu lagi kan itunya yang juga disertai ancaman, jangan sekali-kali melakukan, berarti Allah mengancam tidak akan mengembalikan pandangan kamu. Apa itu juga mau dikatakan bolehlah bebas melihat ke atas? Mana buktinya orang yang dibutakan oleh Allah karena melakukan itu? Gak ada. Satu lagi yang disertai ancaman itu adalah mengerjakan sholat secara berjamaah. Rasulullah SAW mengancam, aku akan membakar rumah plus orangnya. Sebetulnya nih ya, orang yang sengaja tidak sholat berjamaah malah ada di rumahnya oleh Nabi akan dibakar rumahnya tanpa disuruh keluar dulu orangnya. Nah ini apa ini juga mau diartikan, mana ada nggak yang dibakar? Kan bukan harus terjadi. Kan bukan harus terjadi. Tapi apa, mengapa gitu Nabi sampai bersabda demikian? Semestinya kan seperti ini kan, betul tidak terjadi ada rumah yang dibakar oleh Nabi. Kenapa? Sebetulnya tidak ada yang rumahnya dibakar oleh Nabi. Memang nggak ada. Emang ada sahabat yang sengaja tidak berjamaah? Jadi memang ada nggak sahabat yang sengaja tidak berjamaah? Nggak ada. Buktinya dia hadisnya. Kan Rasulullah mengancam akan membakar rumah orang yang sengaja tidak berjamaah. Mana? Oh nggak ada rumah yang dibakar oleh Nabi. Jelas nggak ada, karena para sahabat itu tidak ada yang sholat di rumah. Kalau benar pasti dibakar oleh Nabi. Ini buktinya nih ya, bahwa di zaman Rasulullah tidak ada satupun sahabat yang sengaja sholat tidak berjamaah. Ini juga sudah disampaikan nih ya. An Salimin qala sami'tu Abad Darda'i taqulu ummu bukan abu. Sami'tu Ummad Darda'i taqulu dakhala alayya Abu Darda'i wa huwa mughdubun. Fakultu ma agdobaka faqala wallahi. Nah ini kata-kata ini nih ya, ma a'rifu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'an illa annahum yusalluna jami'an. Dari Salim dia berkata, aku mendengar Ummu Darda, perempuan nih ya, aku mendengar Ummu Darda berkata, dakhala alayya Abu Darda'i wa huwa mughdabun. Abu Darda pulang gitulahnya, datang kepadaku teh Abu Darda pulang ke rumah wa huwa mughdabun, dalam keadaan marah. Abu Darda pulang ke rumahnya, Ummu Darda di rumah. Abu Darda pulang
dalam keadaan marah, lagi marah-marah dari mun cik urang mah. Amak-amakan ti jalan keneh berarti ieu teh. Abu Darda pulang dalam keadaan marah-marah. Fakultu, kemudian kata Ummu Darda, ma agdobaka, apa yang membuat kamu marah-marah begini? Fakola, Abu Darda menjawab nih, wallahi demi Allah, ma'arifu min ummati Muhammadin. Ini berat nih kata-kata Abu Darda. Ma'arifunya demi Allah, ma'arifu min ummati Muhammadin SAW syai'an, aku tidak mengenal, aku tidak tahu itunya umat Muhammad SAW itu illa annahum yusalluna jami'an, kecuali mereka itu kalau sholat pasti berjamaah. Artinya ini kejadian kapan? Setelah Rasulullah tidak ada. Setelah Rasulullah tidak ada itu kan para sahabat berarti hidupnya bersama dengan tabi'in, berarti angkatan di bawahnya. Mulai tabi'in mah ada yang sengaja tidak berjamaah, kalau sahabat nggak ada. Ini kata-kata Abu Darda nih ya, demi Allah aku tidak tahu sedikit pun tentang umat Muhammad ini kecuali sesungguhnya jika sholat mereka itu pasti berjamaah. Pantas Rasulullah mengeluarkan ancaman, aku bakar rumahnya. Ada yang dibakar nggak? Nggak ada. Tapi apa mau memaknainya demikian? Mana buktinya? Ada rumah yang dibakarkan? Nggak ada. Jadi kumaha tuh, bebas udah mau diduruk mau lah, tenang weh. Kan jadi seperti itu sebetulnya. Jadi tiganya dengan benang merah yang sama. Tiga-tiganya ancaman, itu masalahnya. Ketiga-tiganya bentuk hadisnya ancaman. Satu, yang kemarinnya ini nih sengaja nih saya ulaslah sedikit dan ini perlu ditekankan. Hadisnya sama-sama berupa ancaman. Satu, mendahului imam diancam ganti kepalanya dengan keledai, nggak pernah kejadian sebetulnya. Yang kedua, mengarahkan pandangan ke atas waktu sholat disertai ancaman. Hadisnya berupa redaksinya ancaman, pandangannya tidak akan dikembalikan oleh Allah atau dijadikan tunanetra oleh Allah. Yang ketiga, tentang sholat berjamaah, di mana hadisnya itu berupa diancam. Kita izinnya kan sama ancaman, dibakar rumahnya dengan orangnya, bukan hanya rumahnya. Istimbatul ahkam itu yang paling penting dari hadis yang berupa ancaman itu. Istimbatul ahkamnya apa? Dari ancaman diganti kepala keledainya itu istimbatul ahkamnya apa? Imam Bukhari sudah dosa kalau melakukan demikian. Oh berarti haram. Kalau dosa itu berarti haram. Kalau makruh dosa nggak? Kan nggak berdosa kan kalau makruh. Mengerjakan yang makruh kan tidak berdosa. Imam Bukhari sudah menyebut itu berdosa. Kemudian yang kedua, jadi kita ini bicara hukum. Apa hukumnya mengarahkan pandangan ke atas ketika sholat? Dengan ancaman itu berarti istibatul ahkamnya kan sama dengan yang ini. Haram berarti mengarahkan pandangan ke atas ketika sholat. Berdasarkan apa ditetapkan haram? Di dalam hadisnya diancam oleh Allah, berat ancamannya, jangan dianggap enteng. Apalagi ini diganti kepalanya dengan keledai. Ini di Ibnu Hajar Asqalani sudah menyebutkan wa huwa asyadul uqubah, itu azab yang berat dari Allah. Kalau benar terjadi, coba bagaimana? Ada manusia yang kepalanya keledai, centurion naon ieu teh? Dibalik di centurion mah awakna nu kuda. Sirahna kayak aja itu. Centurion mah atuh. Nah, yang satu lagi disertai dengan ancaman. Kalau ini ancamannya, kalau ini kan tidak boleh dilakukan. Artinya mendahului imam tidak boleh dilakukan. Mengarahkan pandangan ke atas tidak boleh dilakukan. Kalau berjamaah itu yang harus lakukan. Berarti kalau yang ini haram, yang itu dengan ancaman dibakar rumahnya, istimbatul ahkamnya wajib berarti.
Karena itu kan dituntut untuk dilakukan kan. Kalau yang ini tuntutannya untuk ditinggalkan. Nah, satu lagi ini ya. Satu lagi nih tentang bab kemarin. Di dalam hadis ini Imam Ibnu Hajar Asqalani tapi ini ya, lepaslah gitu dari menjelaskan maksud babnya, hadisnya, bagaimana jalan pikiran Imam Bukhari. Nah, sekarang Ibnu Hajar Asqalani memunculkan kesimpulan sendiri nih dari hadis ini. Ibnu Hajar Asqalani ini ya memunculkan kesimpulan sendiri nih dari hadis ini. Kesimpulannya ada satu. Wa fil hadisi kamalu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi. Luar biasa nih Ibnu Hajar Asqalani ini. Kesimpulannya, begitu sempurnanya rasa kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Ngabejaan Nabi teh kade bisi salah. Ini kan intinya. Kan Nabi begitu menyayangi umatnya, artinya hati-hati jangan sampai salah, ini berat ancamannya dari Allah. Itu menunjukkannya, ini kan kesimpulan Ibnu Hajar Al-Asqalani nya. Jadi kakodok sebut nanti bahasa Sunda nama kakodok ku Ibnu Hajar Al-Asqalani mah Rasulullah sampai menyabdakan seperti itu karena begitu menyayangi umatnya. Nabi mewanti-wanti, memberi peringatan, hati-hati dalam hal ini, tidak boleh salah, berarti salah berat ancamannya dari Allah. Satu, tak kesimpulannya Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan demikian, kamalu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi. Pelajarannya banyak dari kesimpulan ini saja, pelajarannya banyak. Berarti Rasulullah SAW itu begitu sempurna lah gitunya rasa kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Banyak hadis lain sebetulnya yang mengarahkan, yang menerangkan demikiannya, bahwa Rasulullah SAW itu sangat menyayangi umatnya. Pelajarannya nih bagi kita umatnya harus bagaimana kalau Rasulullahnya sudah demikian. Ya, Rasulullah SAW sudah demikian kan. Rasulullah itu sudah begitulah sempurna bahkannya mencintai, menyayangi umatnya. Kalau hadis lain diantaranya dengan Rasulullah SAW itu memberi syafaat pada hari kiamat, kurang kumaha atau nabi ka umat nate, kurang bagaimana gitu kan Rasulullah SAW terhadap umatnya. Pelajaran, saya katakan pelajaran bagi kita, orang nak kudu kumaha atuh tuh nabi na bagus gitu. Apa kitanya mau santai-santai saja leha-leha kalem dan nabi manyaaheun ka urang lagi maneh cek nabi teh teu beunang dipikanya eta cek urang Sunda mah nabi manyaahan pisan ngeun maneh kade ulah teu beunang dipikanya. Allah pun sama. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada nggak yang disiksa oleh Allah? Ada nggak yang disiksa oleh Allah? Banyak, bahkan sudah Allah pastikan, Allah janjikan masuk neraka selama-lamanya, abadi. Mana? Kalau begitu mana? Maha Rahman Maha Rahim Allah di mana? Maha Pengasih Maha Penyayangnya Allah itu di mana? Kalau Allah sudah kurang apa sebetulnya? Sama dengan Nabi. Nabi kurang apa terhadap umatnya? Allah kurang apa terhadap hambanya? Manusianya yang tidak mau dikasihi. Tak eta akibat dari itu sebetulnya. Mengapa Allah mengazab? Mengapa Allah menyiksa seseorang? Orang itu tidak mau dirahmati, tidak mau dikasihi, disayangi, padahal Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Taya berarti pelajaran nama urang sieun sing beunang dipikanya. Kalau dalam hal ini berarti ikuti apa yang ditentukan lah, anggapnya dalam tanda kutip dijelaskan, mungkin bukan ditentukan lah. Ikuti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah di sini. Apa? Jangan sekali-kali mendahului imam. Selamat berarti dari ancaman ini.
Benar kan? Berarti selamat nih dari ancaman ini kalau apa yang dijelaskan Nabi itu diikuti. Terus yang satu lagi, jangan sekali-kali mengarahkan pandangan ke atas. Selamat pasti nggak akan dibutakan oleh Allah, karena mau itu kan mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah. Sebetulnya apa yang ditetapkan oleh Allah dijelaskan, disampaikan oleh Nabi, kita mengikuti, kita menaatinya, nggak akan diazab oleh Allah. Dan yang satu lagi, yang tadinya taati perintah Nabi, kumah tuh berjamaah, mau diduruk, mau imah tuh berjamaah mah. Itu pelajarannya ya. Tapi kalau tadi istinbatul ahkamnya, mendahului imam itu haram. Ini pada bahasanya bahasa fikih nu kieu mah. Mendahului imam itu haram, mengarahkan pandangan ke atas ketika sholat itu haram, berjamaah itu wajib. Ketiganya sama, redaksi hadisnya berupa ancaman. Yang dua menuntut untuk tidak dilakukan, untuk ditinggalkan, yaitu mendahului imam. Kan tuntutannya jangan dilakukan, mendahului imam dan mengangkat pandangan ke atas. Yang satu ini sebaliknya, kebalikan dari yang haram itu wajib. Tak itulahnya ya satu, Nabi begitu menyayangi umatnya sekalian jeung Allah gitunya, makanya sambungkan dengan Allah. Nabi begitu menyayangi umatnya, Allah lebih dari itu terhadap hambanya. Allah sangat menyayangi hambanya. Tak pelajaran nama artinya ya jadilah kita ini manusia yang cek orang Sunda benang di pikanya naonnya bahasa Indonesia teh. Ari benang bahasa Indonesia naon? Alah, jadi hese atuh. Bebenangan gitu. Ya menjadi orang yang pantas, layak untuk dirahmati, itu artinya dikasihi, disayangi oleh Allah. Satu caranya, garis besar ramah, taat kepada Allah, pasti dikasihi oleh Allah. Dan yang kedua, ini kesimpulannya. Nah, yang pertama tadi, begitu sempurnanya kasih sayang Nabi kepada umatnya. Yang kedua kesimpulannya adalah bayanuhu lahum al-ahkama ma yatarattabu alaihi minas sawabi wal iqab. Tuh eta itu mata kesimpulan haram jeung wajib teh nu bieu teh nu tilu teh. Penjelasan atau bagaimananya Nabi menjelaskan kepada umatnya, bagaimana atau penjelasan Nabi SAW terhadap umatnya tentang hukum-hukum, al-ahkamnya tentang hukum-hukum mayatarattabu alaiha, hukum-hukum yang berkaitan dengan hal tersebut, minas sawabi wal iqabi, berupa pahala dan azab. Kan pahala itu kayaknya kalau dari hal yang wajib kan dapat pahala itu kalau dilakukan. Untuk hal yang wajib, yang disebut wajib, dapat pahala itu kalau dilakukan. Kalau tidak dilakukan, nah itu azab dari Allah. Kalau dari yang haram, dilarang kan, haram itu dilarang, berarti dapat pahalanya itu kalau tidak melakukan. Kalau melakukan berarti mendapatkan azab. Nah ini Rasul bagaimananya Rasulullah menerangkan kepada umatnya ketentuan-ketentuan lahnya, khususnya kalau di sini berarti mengenai sholat, spesifiknya lagi mengenai tata cara berjamaahnya dalam hal ini, di mana hal ini berkaitan dengan pahala dan azab. Kemudian satu lagi, meskipun hukumnya haram, mendahului imam itu meskipun hukumnya haram, tapi ala anna fa'ilahu ya'samu wa tujzi'u sholatahu. Apabila ada yang melakukan, yaitu mendahului imam, ya, apabila
ada yang melakukan, yaitu gerakan makmum, sholatnya mendahului imam, dia berdosa, wa tujzi'u sholatuhu, tapi sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah, tapi di dalam sholatnya itu dia melakukan perbuatan dosa karena tidak meninggalkan. Artinya kan karena tidak meninggalkan atau karena melakukan apa yang dilarang dengan ancaman yang begitu berat. Itu dosanya, tapi sholatnya secara keseluruhan tetap sah. Nah itulahnya, sekali lagi nih ya, saya menganggap penting gitunya mengulas lah yang barusannya dan menekankan karena dari yang ketiga tadi gitunya tidak biasa dianggap sepele begitu ya, redaksi hadisnya sedemikian berat ancaman dari Allah, ini malah dianggap sepele. Buktinya mana? Nggak ada yang kepalanya diganti dengan keledai. Jadi kumaha tuh? Boleh, nggak apa-apa, bebas. Nggak, mana yang diganti kepala keledai? Nggak ada. Padahal Ibnu Hajar al-Asqalani sudah mengarahkan seperti ini pemahaman untuk hadis yang begini, yang disertai ancaman itu ini berat. Kalau yang barusan kan seolah-olah menganggap enteng, mana nggak buktinya yang kepalanya jadi keledai, nggak ada. Mana buktinya yang tunanetra karena mengarahkan pandangannya ke langit, nggak ada. Lalu mengatakan, kalau begitu nggak masalahnya kalau mendahului imam, kalau mengarahkan pandangannya ke langit karena nggak ada buktinya. Kan jadi begitu kesimpulannya, jadi boleh, jadi bebas, jadi nggak ada masalah kalau melanggar apa yang Nabi sabdakan di sini. Nah satu lagi kan, mana buktinya ada yang rumah yang dibakar oleh Nabi, kan nggak ada. Kesimpulan aku maha jadina bebas, sholat betul berjamaah gitu. Nah naon eta kesimpulan nanti karena memahami mana buktinya ada rumah yang dibakar oleh Nabi, kan nggak ada. Pasti memang nggak akan ada karena tadi kata Abu Darda kan. Seperti tadinya Abu Darda mengatakan, tidak ada yang aku kenal dari umat Muhammad ini kecuali apabila sholat mereka pasti berjamaah. Udah mau ayah sahabat itu berjamaah, mau kalau aku mahagi. Terus lah saya kiranya nubiatah barulah sekarang. Ini memang kalem lah rada ringan. Tadi tuh berat manteh. Ini agak ringan sih babnya karena hal ini bisa jadi hari ini sudah tidak ada. Ini judulnya kan babnya berjamaah. Ini masih tentang berjamaah. Bab nih sholat berjamaah, imamnya itu seorang hamba sahaya atau mantan hamba sahaya. Kan sekarang sudah nggak ada hamba sahayanya. Perbudakan gitu nih sekarang ini kan sudah tidak ada. Perbudakan dulu ketika masih terjadi di zaman sejak lama, berarti Nabi Ibrahim saja. Nabi Ibrahim itu kan punya anak dua. Yang kita kenalnya Nabi Ibrahim itu punya anak dua, Ishak dan Ismail. Dua-duanya jadi nabinya, anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Kalau Nabi Ishak ini dari istrinya yang seorang perempuan merdeka, bukan hamba sahaya. Tapi Ismail ini ibunya adalah seorang hamba sahaya perempuannya, Hajar itu hamba sahaya perempuan. Nah di zaman Nabi Ibrahim itu berlaku. Ada perbudakan itu terus berlangsung, berarti sampai di zaman Rasulullah SAW pun perbudakan itu masih terjadi, bahkan harus anggaplah jadi harus itunya dalam tanda kutip itu harus ada hukum yang dibedakan untuk hamba sahaya, di antaranya tentang sholat Jumat. Ya, sholat Jumat nih, tentang sholat Jumat ini Rasulullah menyabdakan al Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan.
Salat Jumatnya, ibadah Jumat itu hakun wajibun, wajib lah itu pokoknya mah, bagi seluruh muslimin. Al Jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin muhtalimin kayak itu nanti. Ya ala kulli muslimin kalau gak salahnya, untuk seluruh orang Islam kecuali 4 golongan. 1, imro'atan, perempuan dikeluarkan oleh Allah dari kewajiban sholat Jumat. Dikeluarkannya perempuan disebutnya tadi, dikeluarkan dari kewajiban sholat Jumat. Berarti bagi perempuan itu tidak wajib Jumat, tetap zuhur. Berarti kalau tidak Jumat, perempuan jangan sholat Jumat, zuhur ketentuannya. 1, imro'atannya 4 yang dikecualikan ini. 2, sobiyan, anak-anak. 3, abdan mamlukan. Nah ini abdan mamlukan itu hamba sahaya. Hamba sahaya oleh Allah tidak dikenakan wajib Jumat. Mengapa? Hamba sahaya itu seperti kambing di kandangan oleh pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak melepaskannya, mana bisa sholat Jumat? Ya bisa kok, hamba sahaya itu keluar seenaknya, masuk seenaknya. Hamba sahaya itu juga kan adanya, karena ini di bawah kepemilikan, bisa diperjualbelikan. Dulu zaman Rasulullah ada pasarnya, tempat jual beli hamba sahaya gitu ya, ada pasarnya. Nah statusnya jadi setengah manusia, itulah anggapnya. Statusnya jadi setengah manusia, dia tidak merdeka, tidak bebas, tapi di bawah kepemilikan seseorang. Nah diantaranya sampai memunculkan hukum seperti ini, oleh Allah tidak dikenakan wajib Jumat, karena kan mereka nggak bisa. Apalagi kalau di zaman Rasulullah SAW ada terjadi hamba sahayanya masuk Islam, pemiliknya kafir, mengizinkan nggak kalau sholat berjamaah? Boro-boro mengizinkan, apal asup Islam nawe belum tuh disiksa siga kumaha. Nah sekarang babnya bagaimana kalau sholat berjamaah imamnya itu seorang taeta manusia setengah setengah lusin setengah dewa, itu manusia yang nilainya setengah manusia. Itulahnya hamba sahaya gambarannya ya. Bagaimana kalau berjamaah itu? Nah, sementara di bab sebelumnya, di beberapa bab sebelumnya, seharusnya yang menjadi imam kalau sholat berjamaah itu orang yang seperti apa? Di bab kesabaran teh. Belum jauh kalau nggak salahnya bab yang ini. Bab ke-46 nih ya. Sekarang ini kan bab ke-54 nih ya. Di bab ke-46 nih Imam Bukhari sudah membahas nih babun ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bil imamah. Bab seorang ahli ilmu, dan kita terjemah bebas saja nih ya supaya langsung ke masalahnya gitu ya. Bab seorang ahli ilmu dan yang lebih tepat gitunya, dan berakhlakul karimah, itulah yang paling berhak menjadi imam ya. Yang berilmu, ahli ilmu, dan yang berakhlakul karimah, itulah yang paling berhak menjadi imam. Itu secara umum normatif sebutannya. Nah di sini Imam Bukhari memunculkan pembahasan bab imamnya itu seorang boro-boro berahlul ilmi wal fadli, itu boro-boro yang berilmunya dan berakhlakul karimah, nilainya saja setengah manusia bahasa saya. Ya, judulnya seperti ini nih ya, babu imamil abdi wal maula. Bab imamnya itu seorang hamba sahaya atau mantan hamba sahaya. Hadisnya masih judul nih, belum ke hadisnya. Wa kanat Aisyatu ya ummuha abduha
zakwanu minal mushaf wa waladil bagyi wal a'rabiyyi wal gulami allazi lam yahtalim liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ya ummu aqra'uhum li kitabillah wala yumnaul abdu minnal jama'ati bi ghairi illatin. Ini masih judulnya, belum ke hadis nih. Jadi judul pokok disebutnya judul pokoknya, kesimpulan akhir biasa nama judul pokok teh. Salat berjamaah, imamnya seorang hamba sahaya. Tapi di sini Imam Bukhari seolah-olah membuat mengambang gitunya. Membuat mengambang teh hanya nyebutkan gitu wungkul berjamaah. Salat berjamaah, imamnya itu seorang hamba sahaya atau mantan hamba sahaya tanpa menyebut sah boleh. Imam Bukhari tidak menyebut seperti itu judulnya. Bab berjamaah itu seorang imamnya seorang hamba sahaya atau mantan hamba sahaya. Nah, ditambah dengan penjelasan ini, dulu Aisyah pernah ya salat berjamaah diimami oleh hamba sahayanya. Ya hamba sahaya itu Aisyah dulu juga punyanya. Aisyah itu pernah dipunya hamba sahaya. Namanya adalah Zakwan. Ya Aisyah pernah diimami oleh hamba sahaya miliknya Zakwan minal mushaf. Ini kata-kata ini nih yang ya sekarang ini jadi pembahasan nih, yaitu kalau sholat berjamaah baca dari mushaf boleh nggak? Imamnya sambil baca mushaf. Tungtungnya kan makmum menuntut hak yang sama. Akhirnya makmum menuntut hak yang sama. Imamnya sholat sambil membaca mushaf. Jadi imamnya itu tidak hafal ayat Quran, tapi baca Quran melancar. Jadi sambil baca Qurannya mengimaminya. Makmum menuntut hak yang sama. Saya juga yang mendengarnya nggak hafal ini surat apa. Terjadilah ini di satu masjid di Kota Bandung ya. Ketika berjamaah itu makmumnya pegang HP mengikuti bacaan imam. Apa mau jadi seperti itu syariat sholat? Karena imam ya ini makmumnya menuntut hak yang sama. Imam kan tidak hafal, enak aja dia baca karena dia bisa baca, padahal dia tidak hafal. Saya juga ingin mengikuti seperti apa ayatnya. Kejadian dah makmum itu berjamaah teki sambil terus scroll ini ayat yang diikutinya. Apa mau jadi seperti itu gitu syariat sholat? Dengan pikiran-pikiran berarti kan munculnya itu berdasarkan pikiran-pikiran. Tadi disebut al-hawa itu masuklah al-hawa itu ke dalam agama. Kemudian mengubah apa yang sudah ditentukan oleh agama. Ya kan sholat berarti syariat sholat jadi demikian. Kalau ketika berdiri baca Fatihah tangan di mana kan jelas ketentuannya. Di sini berarti kan terus berubah sekarang jadi bagaimana? Jadi pegang HP dan scrolling ya nah. Kan berubah berarti itu ketentuan jadi berubah. Yang tadi kan kesimpulannya Rasulullah SAW itu begitu menyayangi umatnya, gitu kan kesimpulan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang pertama. Yang kedua, beliau menerangkan hukum-hukum aturan ketentuan agama ini karena ini berkaitan dengan pahala dan azab, pahala dan dosa. Tetap mengubah-ubah agama deh gitu kan, jadi pastinya jadi ada yang berubah di sana. Nah, kembali lagi ke sini nih, ini masih judul tapi ini ya. Aisyah pernah diimami oleh hamba sahayanya, tapi ini juga nanti ada penjelasan nih ya. Seperti apa nih kejadiannya nih ya. Aisyah pernah diimami oleh hamba sahayanya yang bernama Zakwannya dari mushaf. Dan pernah juga
Bukan pernah juga ini. Wakanat Aisyah tu ya ummuha abdu. Yang kedua berarti imamnya itu ayo hoream kitu nya. Imamnya itu anak hasil zina jadi imam tanu kitu. Oh di kita kan menyebutnya anak haram gitu nya. Ya anak ini nih imamnya Aisyah pernah diimami oleh budaknya ya, yang bernama Zakwan. Kemudian satu lagi bagaimana kalau imamnya itu anak hasil zina. Kemudian yang ketiga bagaimana kalau imamnya itu orang Arab Badui, orang Arab kampung, orang Arab tenyekul pokoknya malah. Al Badui mah gitu. Sampai hari ini di Arab masih ada Arab Badui namanya. Mereka itu di kita juga kan adanya yang menutup diri Badui, di kita juga di Banten kan itu mereka menamakan dirinya Badui, ya dari Badui asal nama. Jadi mereka yang menutup diri gitu dari dunia luar, sarakola boro-boro. Nah bagaimana? Iya mah Imam Bukhari-nya membuat judul seperti ini. Imamnya itu yang pokok adalah hamba sahaya atau mantan hamba sahaya, atau imamnya itu seseorang gitu ya, tadinya hasil zina. Yang berikutnya bagaimana kalau imamnya itu seorang Arab Badui gitu nya Badui itu yang seperti barusan. Sering teteh di banyaknya suka disebutkan datang seorang Arab Badui kepada Nabi kemudian menanyakan apa gitu. Mereka itu masuk Islam, jangan gitu, teman dan tegaul, menutup diri kan orang yang seperti mereka ini memang menutup diri. Dapat ilmu dari mana? Nya moal kalah kumaha ge. Nah bagaimana kalau imamnya orang yang demikian? Satu lagi al-gulami allazi lam yahtalim, imamnya itu seorang anak yang belum ihtilam atau belum balig. Imamnya itu hanya seorang anak yang belum balik. Nah, jadi seperiji dah oleh Imam Bukhari ini babnya satu sihnya diimami oleh yang sebetulnya berarti kan jauh dari apa yang bab orang yang paling berilmu atau orang yang berilmu dan berakhlakul karimah itulah yang paling berhak menjadi imam. Ini kan kondisinya lain. Kalau ini Aisyah berjamaah dengan Zakwan, lalu yang apa yang jadi imam harus Aisyah? Tekaci perempuan mengimami laki-laki, tapi kan nggak ada lagi kan, makanya Aisyah mengangkat itu Zakwan sebagai imam karena dia laki-laki nyage setengahna, meskipun setengah manusianya dari gendernya. Dari gendernya itu budaknya laki-laki, Aisyah perempuan, masa berjamaah imamnya perempuan? Terjadilah berarti ini kan artinya Imam Bukhari menuturkan kisah ini pernah terjadi demikian. Ukur urusan ilmunya sah nu banding ke Aisyah tuh. Soal ilmu kan Aisyah itu dari jumlah hadis yang diriwayatkan semua sahabat nih ya, semua sahabat sebetulnya juga tidak semua sahabat meriwayatkan hadis. Dari semua sahabat ini ada 5 besar sebutnya yang meriwayatkan hadisnya paling banyak. Aisyah masuk, artinya ilmu Aisyah setinggi apa? Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Abbasnya ini sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Banyak gaul berarti dengan Nabi. Kalau banyak gaul pasti banyak ilmu, dan Nabi mah ilmu bungkul. Nah kalau membandingkan urusan ilmunya Aisyah dengan Zakwan, boro-boro jeung Zakwan itu urusan ilmu jeung Aisyah mah. Tapi kan karena Aisyah perempuan, Zakwan laki-laki, padahal dia seorang hamba sahaya, tetap imam itu harus laki-laki. Normatifnya tadi kan yang paling berhak menjadi imam itu adalah yang berilmu dan yang berakhlakul karimah, kan tidak terpenuhi eta ini. Sementara sholat dia berjamaah,
Imamnya seorang budak. Nah, dan yang lainnya atau yang menjadi imamnya itu yang tadi lahnya disebutkan. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ummu aqra'uhum li kitabillah, hendaklah yang menjadi imam itu yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya aqra'uhum li kitabillah. Satu lagi judulnya nih, masih judul. Wala yumnaul abdu minal jamaati bi ghairi illatin. Bagi seorang hamba itu sebetulnya tidak ada halangan apabila atau kalau bi ghairi illatin ya, bi ghairi illatin teh kalau tidak ada alasannya. Ghairi illah ini kata-kata Imam Bukhari-nya ya. Kalau bigoiri illatin artinya kalau tidak ada alasan, tidak ada sebab, hamba sahaya juga sebetulnya sama. Tidak terhalang ya, untuk hamba sahaya itu juga tidak terhalang apabila tidak ada yang menghalanginya. Umumnya yang tadilah yang menghalanginya itu adalah tidak diizinkan pemiliknya. Kalau dipaksakan, anggapnya dalam tanda kutip, kalau dipaksakan Allah mewajibkan ibadah Jumat untuk hamba sahaya, mereka banyak berdosa berarti nantinya, karena kan gak bisa keluar, gak bisa kemana-mana. Mereka itunya tidak bisa seenaknya meninggalkan kandangnya. Ketahuan ngulampreng malam hari apalagi dugem, wah hamba sahaya bahaya gitu. Abang tadi dipecat jadi hamba sahaya lagi, diturunkan deui tah statusna ge sakitu teh setengah na teh jadi jelema teh turunkeun deui jadi saparapat ya. Turunkeun setengah tina setengah kan saparapatnya. Bandal keneh turunkeun deui sama setengah cenah. Turunkeun deui bare tanduk jadi domba. Andai Allah tetap dalam tanda kutip tadinya memaksakan sholat Jumat itu wajib bagi hamba sahaya, mereka akan banyak berdosa sehingga Allah bebaskan karena memang kondisinya demikian. Tapi kalau ilahnya anggaplah yang barusannya tidak diizinkan oleh pemiliknya, mayoritas seperti gitulah, tidak diizinkan pemiliknya, maka hamba sahaya pun la yumnaul abdu minal jamaati, sama tetap wajib Jumat ketika halangan wajib sholat berjamaah, bukan Jumat saja nih ya. Hamba sahaya pun tetap jadi kena oleh wajib berjamaah apabila penyebab tidak bisa berjamaahnya itu tidak ada. Itu masih judulnya. Hadisnya sekarang nih. Hadisnya tidak, makanya tadi ini tidak terlalu banyak gitunya, karena tetap saja kembali ke normatif, ke yang pokok bahwa siapa yang paling berhak menjadi imam ini kondisinya berarti kondisi tidak normal. Masa hamba saya jadi imam? Sebetulnya gitu. Masa hamba saya jadi imam? Apa nggak ada yang lain? Nggak ada. Kalau nggak ada mau apa? Hamba sahaya kemudian yang menjadi imam, artinya sah nggak sholatnya kalau imamnya ini hamba sahaya. Nah, Imam Bukhari sudah memunculkan babu imamatil abdi wal maula, bab sholat berjamaah imamnya seorang hamba sahaya dan mantan atau itunya mantan hamba sahaya. Hadisnya nih, An-Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala lamma qadimal muhajirun al-awwalunal usbata maudiun bi Qubain qabla muqaddami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ya umuhum Salimun maula Abi Huzaifata wa kana aksaruhum Qur'anan. Oh, jelas, sangat jelas berarti ini. Boleh, berartinya apa yang dimunculkan oleh Imam Bukhari di judul awal boleh, berarti berjamaah imamnya seorang hamba sahaya atau maula. Dari hadis ini kelihatan nih, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya, ia berkata ketika kaum muhajirin gelombang pertama
Jadi hijrah itu kan tidak langsung bergerombol seluruh orang Islam Mekah dalam satu waktu, enggak gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW saja kan hanya berdua dengan Abu Bakar. Rasulullah SAW sendirinya berangkat hijrahnya itu hanya berdua dengan Abu Bakar kan, yang sembunyi di Jabal Sur. Rasulullah itu kan waktu hijrahnya berdua dengan Abu Bakar, bersembunyi di, ada celah sedikit lah, bukan gua seperti dago pakar ngeunah teh katanya nyumput gitu. Jika itu tuh tahura. Ada celah sedikit. Tapi orang yang biasa lewat sana itu tahu di situ suka dijadikan tempat berteduh. Makanya orang-orang yang kaum musyrikin yang mengejar mereka ada berpikiran mungkin berteduh di sana. Sehingga kan dikontrol oleh mereka. Kemudian lubang dari celah itu oleh Allah ditutup dengan sarang laba-laba. Ya Allah menutupnya dengan sarang laba-laba. Kaum musyrikin itu hanya melihat sekilas saja, wah pasti nggak akan bersembunyi di sini. Kalau masuk sarang laba-labanya pasti sudah hancur. Ini utuh sarang laba-labanya. Padahal nggak ada laba-laba itu mah. Oleh Allah di jangan lancana mah, karena itu Allahnya yang menutup celah guanya itu dengan bukan gua sih sebetulnya, hanya celah sedikit lah. Nah ini gelombang pertama nih kata Ibnu Umar ya, ketika gelombang pertama kaum muhajirin tiba di Usbah itu nama satu tempat itu di daerah Kuba, bukan Kuba di Amerika Latin ya, bukan di Karibia. Eta mah Kuba, Havana, Panama, eta mah Costa Rica. Ada satu tempat namanya Kuba, tidak jauh dari Madinah ya, tidak jauh dari Madinah, atau mungkin masih wilayah Madinah ya kalau sekarang nggak salah. Kalau nggak salah sekarang. Di sana ada satu masjid, sebutannya Masjid Kuba sampai sekarang. Nah, ketika gelombang pertama kaum muhajirin tiba di Al-Usbah, itu salah satu tempat di daerah Kuba. Qabla muqaddami Rasulillahi SAW. Nah, gelombang pertama ini tiba sebelum kedatangan Rasulullah SAW di Madinah. Karena ya ummuhum salimun. Nah, ketika terjadi sholat berjamaah di Al-Usbah tadi, diimami oleh Salim namanya, nama orang nih ya, karena ya ummuhum salimun. Terjadi salat berjamaah diimami oleh Salim, dia itu maula Abi Huzaifata, dia itu mantan hamba sahaya dari Abu Huzaifah. Nah ini berarti dalil terjadi kan, jelas itu kan pernah jadi bukti ini ya bahwa nih hadis ini menerangkan pernah terjadi sholat berjamaah, imamnya itu seorang mantan hamba sahaya, bahkan jelas namanya disebut Salim namanya, itu mantan hamba sahaya dari Abu Huzaifah. Wa kana aqra'uhum Qur'anan, dan dia itu Salim itu ya, di sana saat itu dialah orang yang paling apa artinya akrohum, yang paling membaca sih asal nama, dialah yang paling membaca Al-Quran. Artinya dianya yang paling berhak kalau diukur dari normatif yang lain kan. Rasulullah SAW menyebutkan siapa yang paling berhak menjadi imam, mereka yang paling apa jadinya ya terhadap Al-Quran gitulah. Kalau sama-sama tentang Qur'annya, kemudian yang lebih dalam urusan hadisnya. Kalau sekiranya di antara dua orang ini sama dalam urusan hadisnya, siapa yang lebih dulu hijrah? Itu urutannya seperti itu ya. Lihat soal Qur'annya, terutama pemahaman sih ya. Kalau sekiranya ada dua orang gitulahnya sama dalam hal Qur'annya, lihat hadisnya, sama dalam urusan hadisnya, siapa yang lebih dulu hijrah,
Kalau sekiranya sama, ada hijrahnya ge bareng. Baru umurnya, baru yang lebih tua. Nah ini kan ternyata syarat pertamanya sudah terpenuhi. Salim ini dia yang paling gitu urusan Qur'annya, ya dialah yang menjadi imam. Padahal status orangnya adalah mantan hamba sahaya. Ini status orangnya ya mantan hamba sahaya. Tapi kan normatif dari nabinya seperti itu. Yang pertama itu lihat urusan Qur'annya. Kalau sekiranya sama dalam hal hadisnya, kalau sekiranya sama siapa yang lebih dulu hijrah. Kalau sekiranya sama, baru siapa yang lebih tua. Sama juga, alah. Sultan geus kitu mah naon deui lah. Hompimpah telepon lebih ti 2 orang atau cang-cang panjang lah. Anu panjang imam. Atau jadi anu panjang imam itu mah. Satu hadisnya, kemudian yang kedua. Hadisnya ada 2 nih. Satu lagi kita sekalian saja nih ya baca hadis berikutnya, langsungkan saja kita 2 hadis. An Anasin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala isma'u wa ati'u wa innistu mila habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ini hadis ini dimasukkan di bab ini nih ya oleh Imam Bukhari ini ya. Ini hadis yang seperti ini nanti kita lihatnya, ini oleh Imam Bukhari dimasukkan dalam pembahasan sekarang. Berjamaah imamnya itu hamba sahaya atau mantan hamba sahaya. Ih hadis ini ya. Nabi SAW bersabda, dengarkanlah. Bukan dengarkanlah teh Nabi mau bicara apa di dia banyak, dengarkan oleh kamu, taati oleh kamu, meskipun dia itu habasyiyun, itu hamba sahaya yang dipekerjakan. Ka'anna ra'sahu zabibun zabibatun teh al-khaim teh geunah euy ngenerangkeun ieu. Sok sanajan eta buuk dina sirah nage siga galangan hui. Saga. Nu karana itu teh geuning. Eta buuk lagi siga anggur. Gegerentelan. Ya meskipun rambutnya gitulahnya seperti jadi dibuat ka'anna ra'sahu zabibatun, ya rambutnya teh kitu siga galangan hui gagaraleng. Mau diantep mah kribo abis sih. Im menggambarkan aing anu jadi sukit. Tapi inilah kayak inti nama ieu. Kalau memang gitu, kalau memang ya yang seperti itulah imam kamu, ya berarti dengarkan. Kamu makmum berarti kan? Berarti kalian makmum, dia imam, maka dengarkan dan taati. Wa inistu mila habasyiyun, meskipun seorang ada habasyiyun budak. Bilal juga habasyiyun orang Habsyah Afrika, terkenal lah gitunya, tidak bisa dipungkiri. Budak itu dulu kulit hitam gitu kan, budak itu dulu orang-orang yang berkulit hitam. Meskipun tidak semuanya, Salman Al-Farisi pernah dijadikan budak dalam perjalanannya mencari kebenaran gitunya. Meninggalkan daerah asalnya Persia, padahal dia orang terpandang, terhormat, anak pemimpin dari pemimpin kaum Majusi di Persia. Salman itu anaknya pemimpin kaum Majusi di Persia, tapi kemudian dia kabur lah mungkinnya, minggat. Dia meninggalkan daerahnya untuk mencari kebenaran. Nah di dalam perjalanannya itu pernah dijadikan budak oleh siapalah gitunya, yang akhirnya ya sampailah ke Mekah gitu, sampai bertemu dengan Rasulullah. Padahal Salman Al-Farisi mah orang Persia bule berkulit putih. Iran sekarang coba lihat orang Iran seperti apa, kan bukan kulit hitamnya, tapi mayoritas. Nah kalau hamba sahaya itu ini yang berkulit hitam, dan menjadi kebanggaan tetep hidung-hidung di situ.
Atuh, orang Afrika mah hitam ti kebanggaan, pahidung-hidung itu. Itu budak tiluan ngobrol injilnya bapak orang itu penghidung namanya. Karena mereka merasa bangga gitu. Bapak orang kacugak, ketina ngocor, hidung gitu. Cek nu kadua hidung bapak orang itu. Bapak orang main balik temprang, potong, tulang, nolol, hidung gitu. Eleh nu kahiji tah kudu kadua. Jeung nu katilu bapak urang panghidung nama moal aya leuwih. Bapak urang meuy urang keur diuk di teras, bapak urang ngaliwat hitut poek. Dasar eta we di Drogba dan kawan-kawan nu kitu mah. Kayak gimana anu bieu teh atuh. Nah ini ya, nah ini secara umum artinya wa ini stumila habasyiyun, meskipun dengarkan oleh kamu, taati oleh kamu, meskipun dia itu seorang yang itulah habasyiyun namanya hamba sahaya berkulit hitam. Ya kalau dia yang jadi imam, kamu makmum berarti ikuti. Nah ini kan Imam Bukhari-nya mengambil kesimpulannya gitunya dari hadis-hadis ini. Boleh berarti sah, tentu saja sahnya sah, boleh kalau berjamaah itu imamnya seorang hamba sahaya, statusnya ketika menjadi imam itu statusnya sebagai hamba sahaya. Ya apalagi tadi hadisnya jelas kan, Aisyah mau perempuan merdeka jelas. Salat berjamaah diimami oleh Zakwan namanya tadinya. Statusnya saat itu masih hamba sahaya milik Aisyah atau mantan. Ya di hadisnya tadi Ibnu Umar mengatakan waktu berjamaah di Al-Usbah namanya ya, satu tempat di daerah Kuba. Imamnya adalah Salim, dia itu mantan hamba sahaya dari Abu Huzaifah. Jadi ini untuk ke masalahnya ini sudah sangat jelas nih. Nah yang tadi nih yang perlu diangkat nih ya, yaitu di dalam hadisnya di sini ada Aisyah itu diimami oleh Zakwan. Redaksi hadisnya minal mushaf. Sebetulnya ini bukan hadis pokok Imam Bukhari, ini kan judul sebetulnya kan. Ini kan judul nih. Kalau hadis riwayat Bukhari yang mana? Tadi yang diberi nomor itu yaitu yang berjamaah di Al-Usbah, kita menyebut eta hadis riwayat Bukhari. Kalau tadi judulnya yang menerangkan Aisyah itu judul. Nah, ini hadis riwayat Bukharinya yang menerangkan berjamaah di Al-Usbah diimami oleh Salim, mantan hamba sahaya Abu Huzaifah. Kemudian hadis yang kedua di bab ini adalah sabda Nabi yang barusan. Meskipun seorang habasyiyun, dengarkan dan taati, dia imam kamu makmum, tak iya hadis pokok nama. Nah tapi ada juga nih yang mengatakan tuh di Bukhari juga ada Aisyah berjamaah diimami oleh Zakwan ketika mengimami sambil membaca mushaf, itu intinya masalah nanti. Padahal ini bukan hadis Bukhari. Dari judul Imam Bukhari mah. Tapi tetap ini saja nih ya masalahnya begini. Jadi gitunya boleh nggak kalau sholat itu berjamaah imamnya sambil membaca mushaf? Kalau kita ini cara berpikirnya begini ya. Satu, Zakwan itu saat itu statusnya masih hamba sahaya, setengah manusia, yang kan statusnya setengah manusia. Meskipun ada tapi nggak bisa dipungkirinya, meskipun rasanya menurut logika ini ada kejanggalan. Emang hamba sahaya bisa baca? Orang merdeka saja banyak yang nggak bisa baca, apalagi hamba sahaya, diajar di mana? Kemudian yang kedua, nih dari statusnya yang hamba sahaya ini, yang setengah manusianya, makanya tadi saya sampaikan seperti itu statusnya yang disebut hamba sahaya.
Ini tidak, karena saat itu kan yang harus menjadi imam itu adalah laki-laki. Hanya boleh disebut dipaksakan, Zakwan harus jadi imam karena dia laki-laki. Tapi kan dia hamba sahaya, aya nu hafal Quran berapa paling nggak ada mungkinnya. Yang saya sambil baca lah. Ini ibarat atau bukan ibarat, saya kira ada kesamaan meskipun tidak persisnya, ada kesamaan seperti begini. Ini tentang Ibnu Abbas yang ketika masih anak-anak. Ibnu Abbas ketika masih anak-anak pernah tidur bermalam di rumah Rasulullah. Ekeun bae da Ibnu Abbas mah dulurna beurina ge. Ibnu Abbas kan saudaranya Nabi gitu nya. Ya, Ibnu Abbas teh anaknya Al-Abbas. Al-Abbas itu uaknya Nabi. Jadi sepupuan berarti antara Rasulullah dan Ibnu Abbas. Tapi masih anak-anak nih Ibnu Abbas ini ketika dia masih kecil tidur mondok di rumah Rasulullah SAW. Maksudnya belajar karena Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik itu sahabat junior. Rasulullah meninggal mereka umurnya masih belasan. Ya ketika Rasulullah meninggalnya mereka umurnya masih belasan. Anas bin Malik umurnya 20 tahun ketika Rasulullah meninggal. Ibnu Abbas lebih muda, Ibnu Umar. Nah ini kejadiannya ketika mereka masih Ibnu Abbas masih anak-anak. Bermalam di rumah Nabi, tidur di rumah Nabi. Ketika kalau jam mungkinnya entah jam berapa Nabi bangun untuk sholat malam, Ibnu Abbas ikut bangun. Saat itu Ibnu Abbas ini kemudian menyediakan airnya karena Rasulullah wudunya disediakan airnya oleh Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas itu terus sambil memperhatikan belajar apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah. Saat itu Rasulullah SAW mengerjakan sholat malam dengan formasi rokaat 4-5-2, bukan 4-4-3 nih ya ketika mengerjakan pada kejadian ini. 4-5-2 tetap 11 totalnya ya. Salat malam itu 11 rakaatnya, hanya pada kesempatan ini seperti itu formasi rakaatnya 4-5-2. Pada waktu mengerjakan salat yang pertama yaitu 4 berartinya Ibnu Abbas nggak ikut. Setelah selesai ketika Rasulullah mengerjakan yang 5 rakaat baru Ibnu Abbas ikut. Dan Ibnu Abbas itu salah, ternyata dia berdiri di sebelah kiri Nabi. Oleh beliau kemudian dipindahkan ke kanan. Kan Nabi harus mengajar. Kalau berdua berjamaah itu posisinya bagaimana? Meskipun ini masih anak-anak, Pak antep lah dan ngerti iya. Nah, Nabi tidak membiarkan demikian, ditunjukkan yang benarnya. Kebayang kan Ibnu Abbas itu kan masih seperti itu. Salatnya pun hanya ikut-ikutan, yang 4-nya enggak. Lalu ikut yang 5-nya dan yang 2-nya, gitulahnya Ibnu Abbas teh. Jadi ini berjamaah enggak? Ya mau enggak disebut berjamaah bagaimana? Kan Nabi memindahkan dari kanan ke kiri berarti imam dan makmum. Tapi boleh nggak ini dijadikan dalil sholat tahajud boleh berjamaah? Dari hadis yang seperti ini ya, boleh nggak? Oh berarti boleh sholat tahajud berjamaah. Nabi juga pernah dengan Ibnu Abbas. Lihat kejadiannya seperti apa. Masa oleh Rasul dilarang? Di luar itu Rasulullah tidak pernah sekalipun mengajak istrinya yang tidur tiap malam dengan Rasulullah. Ada nggak yang diajak berjamaah? Nggak pernah. Tapi Rasulullah selalu membangunkan mereka untuk sholat malam. Ya Rasulullah selalunya membangunkan istri-istrinya untuk sholat malam. Ada nggak yang diajak berjamaah? Nggak ada. Malah yang ada juga Rasulullah sedang sholat malam kan tempat sujudnya Aisyah kan nangunyar. Rasulullah sholat malam, Aisyah tidur kakinya di tempat sujud
Rasulullah begitu mau sujud kan ini kena mata kaki. Ini karena teas dia. Tidak berjamaah. Nah, yang Rasulullah pernah anggapnya berjamaah itu dengan Ibnu Abbas itu kan kondisinya demikian. Kalau benar sholat tahajud itu boleh berjamaah pasti dengan istrinya. Tapi tidak ada satupun ya yang hadis yang menerangkan Rasulullah berjamaah di rumah. Sehingga dina sinetron teh geningan suami imamnya, istrinya jadi makmum, menisaroleh geuleuh gitu. Menisaroleh berjamaah suami istri di rumah di masjid gitulah laki mah lain imaman pemajikan anak. Menisaroleh terus berdoa bersama. Atuh sinetron diturutan, sini kelalieur. Sinetron diturutan burukan teh soleh dan saleha. Yang tadi duruk imahna ku Nabi malin ka masjid der imaman pemajikan di imah deh. Nah ini kejadiannya mirip saat itu masa Rasulullah melarang Ibnu Abbas ya udah biarkan anak-anak kan mesti belajar kan. Dan memang apa yang dialami oleh Ibnu Abbas itu kemudian dia ceritakan setelah dia dewasa. Dulu saya pernah tidur di rumah Nabi dan begini kejadiannya. Tapi waktu kejadiannya kan Rasulullah masih anak-anak. Nah kalau ini hamba sahaya, alah status hamba sahaya kan. Setengah manusia sambil baca mushaf baiklah da imam menagi atuh itunya karena saat itu imamnya itu hamba sahaya. Artinya ini bukan tidak bisa nih ya, tidak bisa dijadikan dalil bebas. Oh boleh sambil baca mushaf. Coba lihat hadisnya seperti apa. Kurang lebih lahnya ada kesamaan meskipun tidak persis saat itu kan masa Nabi melarang Ibnu Abbas jangan ikut sholat, nggak mungkin. Nabi kan harus mengajar. Lagi pula Ibnu Abbas saat itu masih anak-anak. Di kejadian ini kan kalau tidak begitu jadi nggak sholat berjamaahnya? Atau harus dibalik Aisyah yang jadi imam? Nah itu kan tidak bisa, maka ya sudahlah terjadilah begitu. Tapi kan bukan artinya ini bisa dijadikan dalil secara umum, secara bebas. Imam boleh membaca boleh menjadi imam sambil membaca mushaf Al-Quran. Baiknya jadi hamba sahaya heula mah dan hadis lagi hamba sahaya gitu. Secara kitu mah tanya heula kamu hamba saya bukan? Ya, pek kadinya sesuai dengan dalil. Tuh, itu kan gitu. Mereka itu pek atuh. Kalau bukan hamba saya enggak boleh atuh jangan. Artinya kan tidak bisa dijadikan dalil. Boleh secara umum bebas gitunya mengimami sambil membaca mushaf. Karena itu ini kejadian gitu realita. Ada yang makmumnya menuntut saya juga ingin sambil membaca mushaf. Adil. Wah, imam menang saya henteu cek makmum teh. Saya jelema saroda harus sanggup atuh. Nah, jadi kadinya itu. Terus gitulahnya jadi makanya kalau ini enggak terlalu berat lah untuk bab pokoknya yaitu imamnya seorang hamba sahaya, mantan hamba sahaya. Untuk anak zina ini memang ada pembahasan. Boleh enggak? Ya boleh, atulah ada tege jelema. Tapi kalau ini Imam Malik tapinya ini Imam Malik berpandangan begini. Ada bahayanya. Ada bahayanya. Bahayanya itu adalah membuka pintu untuk orang berzina. Wajro ya pikiran Imam Malik mah ya, membuka pintu untuk orang berzina. Atau anaknya juga kan masih diakui, jadi Imam Malik juga boleh. Jauhnya itu pikiran Imam Malik, sehingga Imam Malik mah agak keberatan lah. Karena ada Imam Maliknya, ini pikiran Imam Malik ya mah. Imam Malik mengatakan kalau menjadi imam tetap mah sebaiknya jangan. Karena kan kalau secara syariatnya kan berjamaah itu ada imam tetapnya. Nah kalau untuk jadi imam tetap ini bahayanya besar kalau Ibnu Malik berpandangan demikian. Ini membuka pintu, membuka celah gitu untuk orang berzina. Toh anaknya juga jadi boleh menjadi imam. Tapi kalau untuk sekali-kali masih gak Aisyah tadi, sekali-kali mah Aisyah di imaman kuno kitu nyekeun bae atuh.
oleh tadi hamba sahaya itunya. Apa kalau berjamaah sering kieu? Teu Aisyah. Nah untuk kita tadi lahnya anak hasil zina itu, saya kira itu bisa diterima. Pendapat itu pendapat Imam Malik. Artinya kalau pendapatnya kita terima, mangga. Kalau kita nggak terima juga nggak apa-apa. Hanya gitunya. Ini pendapat Imam Malik begini, kira-kira apa namanya ya? Bisa diterima nggak gitulah. Kalau Imam Malik berpendapat demikian, kalau untuk menjadi imam tetap jangan ini membuka celah, bahayanya besar gitu ya. Dengan pikiran seperti barusan, membuka celah, membuka pintu, anggaplahnya untuk orang melakukan zina, toh anak-anaknya diakui kalau dia menjadi imam. Itu pola pikir tankilan namanya gitu teh, tindakan preventif bahasa kitanya, menutup itulah menutup celah orang lain untuk melakukan hal yang buruk. Itu pikiran Imam Malik. Atau salah daerah unggul paling yang ada pembahasan mah, kalau yang tadi kan imamnya yang lainnya yang disebut oleh Imam Al-Bukhari itu ya, imamnya seorang Arab Badui yang ngomong kegorowokan, orang Badui memanggil Rasulullah saja Muhammad, aduh eta kan nabi saya cek ada Badui eta mah tanya kola teh apa tadi ayo nya kola teh nyaman sekolah teh nyaman memanggil nabi saja berteriak-teriak atuh tata kumaha lamun imam nan si jelema siga kitu ari kapaksa malah nasah lah gitu pokoknya mah. Gak kebayang kan imamnya yang seperti ini. Entah itu sebut Arab Badui itu atau anak yang belum balig. Anak yang belum balignya. Ini malah ada beberapa dalil yang menunjukkan sholat di zaman Nabi sendiri kejadian imamnya itu seorang anak yang belum balig. Ada beberapa hadis yang merangkan demikian. Boleh artinya. Nah ini semua yang disebut oleh Imam Al-Bukhari itu boleh menjadi imam, hanya kalau Imam Malik agak keberatan kalau anak hasil zina menjadi imam tetap, itu yang keberatannya itu kalau menjadi imam tetap.